Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Zahra dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai eksperimen induksi Faraday. Misal Faraday, atau yang lebih dikenal sebagai Bapak Listrik, lahir pada 22 September 1791. Mengapa beliau dijuluki sebagai Bapak Listrik? Karena berkat usahanya, kini listrik menjadi teknologi yang digunakan oleh semua orang. Nah, induksi elektromagnetik sendiri ialah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. Proses induksi elektromagnetik ini menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL. Nah, hukum induksi Faraday sendiri itu ialah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksikan bagaimana suatu medan magnet dapat berinteraksi dengan rangkaian listrik sehingga menghasilkan gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik sendiri itu timbul di dalam kumparan medan magnet yang kuat dan medan magnetnya itu selalu berubah-ubah terhadap waktu. Nah, berikut ini rumusannya, yaitu GGL induksi sama dengan jumlah lilitan dikali perubahan flux per terang waktu. Atau juga bisa pakai rumus yang di bawahnya, yaitu GGL induksi sama dengan jumlah lilitan dikali laju perubahan flux magnetik. Kita memakai rumus yang di atas itu apabila T-nya dapat terukur. Kalau T-nya mendekati 0, itu kita menggunakan rumus yang bawah. Tujuan saya melakukan praktikum kali ini yaitu 1. Mampu memahami dan menjelaskan mengenai konsep dasar hukum Faraday. Yang kedua, membuktikan terjadinya induksi elektromagnetik berdasarkan konsep hukum Faraday. Yang ketiga, mengetahui apa saja yang mempengaruhi besarnya GGL induksi yang timbul. Dan yang keempat, memenuhi tugas fisika mengenai induksi elektromagnetik. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan karena prakteknya online, jadi kita memakai aplikasi PET aplikasi. Nah, di sini alat dan bahannya yaitu 1. Galvanometer, yang kedua lampu, yang ketiga magnet, yang keempat kumparan lilitan karat. Nah, di sini saya melakukan 3 kali percobaan, yaitu pada percobaan pertama saya memilih satu jenis kumparan dan menggunakan gerakan lambat dan cepat. Nah, variabel bebasnya di sini jenis pergerakan, variabel terkontrolnya di sini jumlah lilitan, dan variabel terikatnya di sini daya lampu. Untuk percobaan kedua, saya memilih 2 jenis kumparan dan menggunakan gerakan lambat. Nah, di sini itu variabel bebasnya itu banyaknya lilitan, variabel terkontrolnya itu jenis gerakan, dan variabel terikatnya itu daya lampu. Dan percobaan yang terakhir, saya memilih satu jenis kumparan dan merubah arah gaya magnetnya dengan melakukan gerakan cepat. Variabel bebasnya di sini jenis tutup, variabel terikatnya di sini arah induksi, dan variabel terkontrolnya di sini jumlah lilitan. Kesimpulannya pada praktikum kali ini, 1. Semakin banyak kumparan lilitan, maka akan semakin besar GGL induksi. Yang kedua, semakin besar GGL induksi, maka semakin besar daya lampu nyala. Dan yang ketiga, yang mempengaruhi besar GGL induksi yaitu kecepatan gerakan magnet, jumlah lilitan, dan medan magnet. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.